Kita beralih ke informasi lain. Sorotan soal polemik utang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. DPR memastikan penyelesaian utang Wush tidak akan menggunakan APBN. Hal ini disampaikan anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Golkar. Ia menyatakan tidak akan ada uang APBN yang dikeluarkan untuk pelunasan utang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Hal itu ia ungkap lantaran kerjasama proyek Indonesia-Tiongkok tersebut merupakan kerjasama B2B atau business to business. Kami di Komisi 6 itu sudah membicarakan ini dari awal tahun kemarin gitu. Kita udah tahu permasalahan ini karena ini kan udah berjalan 2 tahun gitu kan. Kan kita udah tahu permasalahan ini dan kita udah berdiskusi dengan Danantara dan KAI dan semua itu kita akan memberikan solusi pada kasus bus ini gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi masyarakat nggak usah khawatir. Yang pertama saya pastikan bahwa ini tidak pakai APBN karena ini dari awal itu adalah B2B gitu. Oke. Sementara itu, saudara politisi PDI Perjuangan Ferdinand Huta Hayan menyebut meski skema kerjasama kereta api cepat adalah B2B, utang proyek kereta api akan menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Ferdinand menyebut proyek kereta api cepat merupakan kegagalan pemerintahan sebelumnya dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Ini bisnis to bisnis, tidak ada masalah, tidak melibatkan APBN. Faktanya hari ini, Republik yang namanya Indonesia ribut dengan Wush karena utangnya besar dan tentu akan menjadi beban bagi pemerintahan Pak Prabowo. Tidak bisa tidak, biar bagaimanapun pasti akan beban. Meskipun dikatakan ini Danantara yang ngurus, Danantara ini kan BUMN bukan pakai APBN. Emangnya uang Danantara itu uangnya siapa? Kan itu juga uang negara, uang rakyat. Jadi harus diakui bahwa memang ini kan kegagalan seorang Jokowi untuk menetapkan skala prioritas pembangunan di negara kita. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush jadi sorotan lantaran utang yang membengkak. Menteri Keuangan Purbaya bilang enggan mengeluarkan APBN untuk menutupi utang investasi Wush. Ia berharap sebisa mungkin diselesaikan secara bisnis to bisnis. Bagus. Saya nggak ikut kan? Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Enggak, saya sebisa mungkin nggak ikut. Biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menyatakan Wush tidak ditujukan untuk bisnis atau mencari laba, melainkan investasi sosial jangka panjang. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Namun, hal tersebut ditampik oleh politisi PDIP Ferdinand Huta Hayan. Ia menyebut tujuan awal proyek Wush ini adalah untuk mencari keuntungan dan pernyataan Jokowi mengenai investasi sosial hanyalah upaya untuk menarik simpati rakyat. Karena sejak awal ini proyek pasti didesain untuk untung, tetapi di tengah perjalanan proyeksi yang disampaikan itu ternyata tidak sesuai, misalnya dengan contohnya jumlah penumpang setiap hari ternyata tidak tercapai. Ya itulah yang mengakibatkan proyek ini menjadi rugi. Akhirnya apa? Nah kalau bicara investasi sosial seharusnya kan yang dibangun itu adalah transportasi yang sifatnya mendasar bagi kebutuhan masyarakat. Itu yang paling penting sebetulnya. Tapi Pak Jokowi membungkus kegagalannya dengan narasi-narasi heroik dan bahkan ya saya lihat sedikit memelas supaya rakyat percaya bahwa ini adalah proyek investasi sosial yang sesungguhnya bukan tentang investasi sosial tapi ini adalah ambisi besar politik Jokowi untuk monumental bagi dirinya setelah tidak menjabat. Menanggapi Ferdinand, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwa menyebut tanggapan Ferdinand hanyalah persepsi pribadi, bukan mewakili masyarakat Indonesia. Ia yakin proyek Wush akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Apa yang dikatakan
oleh Pak Jokowi itu adalah social return on investment. Itu adalah bahwasannya nantinya kalau sudah tercapai sampai katakanlah sampai Surabaya, kota-kota itu akan menjadi bertumbuh sebagai ekonomi baru di kota-kota tersebut. Itu jelas itu akan terjadi. Karena Pak, logistik perjalanan itu berjalan dengan lancar. Jangan bicara sampai Surabaya dulu. Jadi kita bicara di sini, apa yang dikatakan nanti Ferdinand itu adalah persepsi dia ataupun juga mungkin persepsi dari partainya. Soal utang jumbo kereta cepat Wush, peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menilai perlu dilakukan audit investigasi untuk mengungkap apa ada salah perencanaan atau bahkan dugaan korupsi. Harus dong, harus dilakukan audit investigatif untuk membuka ini semua. Apakah betul telah terjadi tindak pidana atau murni itu persoalan kegagalan di dalam perencanaan. Bahwa proyek KCIC ini mengandung masalah, jelas terjadi off-run lebih dari 30%. Juga beban operasionalnya juga sangat tinggi, beban utangnya juga sangat banyak, harus dicicil dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan 40-60 tahun. Ini kan artinya ada problem di dalam proyek tersebut. Dugaan korupsi dalam proyek pembiayaan Wush terendus KPK. Lembaga anti rasuah itu telah memulai penyelidikan sejak awal 2025. KPK membuka pintu bagi masyarakat yang punya informasi soal dugaan korupsi di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk melapor KPK. Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan polemik utang Wush akan dibahas khusus dengan Presiden Prabowo. Meski begitu, Airlangga enggan membeberkan kapan ratas utang Wush akan diselenggarakan. Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus ada dengan pembahasan Presiden? Khusus untuk itu. Dengan Presiden, Pak? Ya. Investigasi sudah dimulai di KPK. Restrukturisasi utang juga tengah ditempuh Danantara. Proyek Wush harus dilaksanakan secara transparan, jangan sampai menjadi beban di masa depan. Tim Liputan, Kompas TV.